Ya, mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui Q&A atau chat box. Yang saya bisa lihat di sini, mungkin kita bisa lakukan tanya jawab secara interaktif. Ya, Aku udah sebelum ditemani Dokter Ati ini. sebelum terima kasih banyak Dokter Atih, presentasinya sangat komprehensif Dok ya. Dari awal sampai akhir semuanya AF dibahas. Nah, setelah presentasi ini, jika ada yang ditanyakan mungkin bisa langsung disampaikan, raise hand, nanti kita akan open mic-nya. Mungkin sambil jalan Dok ya, kadang-kadang kan dokter umum juga bingung nih Dok, pasien datang dengan keluhan berdebar-debar. Kemudian setelah waktu di EKG sempat dibilang AF tapi nggak dapat datanya Dok. Disuruh konsul ke dokter jantung dan saat itu udah normal-normal aja Dok. Nah, deteksi dini apa sih Dok yang kira-kira bisa kita cari tahu di awal supaya pasien yang dengan AF itu bisa ketangkep di awal Dok? Oke, ya benar sekali karena tadi seperti saya bilang bahwa AF ini dia on and off. Jadi kita istilah medis paroxysmal atrial fibrilasi. Yang kadang-kala kalau misalnya lagi ke rumah sakit, direkam EKG-nya belum tentu dia muncul. Nah, untuk orang-orang yang masih dalam kondisi seperti itu biasanya baru baru mulai terjadi AF. Dan untuk memastikan dia benar-benar AF adalah kita ada beberapa cara sebenarnya melakukan rekaman lebih lama. Misalnya kita pasang holter, makin lama pemasangan holter otomatis kans untuk ketemunya lebih sering. Atau misalnya kalau lagi dia kambuh, segeralah datang ke fasilitas kesehatan yang bisa merekam EKG, misalnya ke IGD, ke puskesmas atau rumah sakit yang dekat selama dia kambuh. Nah, dari situ adalah bukti itu adalah bukti yang paling penting karena AF itu diagnosisnya berdasarkan EKG ya. Jadi ya harus dapat EKG-nya baru kita bisa bilang kalau pasien ini AF. Nah, tadi seperti saya sudah terangkan bahwa zaman now ini udah banyak kemudahan. Jam kayak gini bisa lihat EKG, jam atau kardia yang apps kayak kecil gitu dia ditempel keluar EKG-nya. Nah, hal-hal kayak gitu juga sebenarnya bisa membantu. Even alat ukur tekanan darah zaman sekarang juga ditambah additional features untuk melihat adanya gangguan irama juga banyak gitu. Jadi memang betapa pentingnya deteksi AF ini karena seberapa berat penderitaannya apabila ada AF, kualitas hidup jadi menurun, apalagi ada stroke. Nah, itu yang sebenarnya momok yang paling mengerikan dari AF itu. Mungkin itu Dokter Audi. Iya, terima kasih Dok. Kemudian ada pertanyaan? Oh, ini ada. Ada. Ada pertanyaan, saya coba jawab ya. Ini dari Dr. Andrew. Terima kasih Dr. Ati atas presentasi yang sangat jelas. Mau bertanya pemeriksaan TE pada kondisi seperti apa ya Dok? Sebaiknya dilakukan TE walaupun sudah dilakukan ekokardiografi biasa dan hasilkan normal. Oke, kebetulan saya memang berkecimpung di dunia TE. Jadi sebenarnya untuk TE sendiri tujuannya adalah melihat hal-hal yang sulit dilihat dari eko lewat dada. Sebenarnya pada prinsipnya itu banyak hal yang bisa kita lihat, tidak hanya khususnya untuk AF ini kita bisa lihat ada bekuan darah atau enggak, karena bagian LA itu kecil sehingga dari eko dada saja kadang-kadang nggak kelihatan, kecuali trombusnya benar-benar besar giant sampai memenuhi ke serambi kiri. Nah, itu tanpa TE pun kita udah bisa lihat. Nah, cuma kalau untuk bekuan-bekuan darah yang kecil memang akan lebih jelas kalau kita lakukan transesophageal echo. Cuman nggak hanya itu aja sebenarnya fungsinya. Untuk mendeteksi gangguan-gangguan bawaan sebenarnya kayak misalnya
ASD, PSD itu akan jauh lebih jelas dengan transesophageal echo. Dan juga gangguan katup, pasien habis operasi katup, mau operasi katup, biasanya untuk melihat kira-kira nih penyebab yang mendasarinya apa, nah itu kita bisa pakai transesophageal echo. Dan untuk prosedur-prosedur yang sifatnya structural seperti pemasangan LA closure, penutupan ASD, transesophageal echo juga diperlukan untuk mengguide intervensionis atau elektrofisiologis dalam melakukan pemasangan device tersebut. So, jadi banyak kegunaannya, namun nggak semua orang dilakukan pemeriksaan ini. Untuk screening jelas enggak, karena prosedurnya nggak terlalu nyaman. Seperti tadi dilihat di gambar, harus dimasukin alat agak besar ukurannya. Nah itu biasanya sekalinya di T, pasien nggak akan lupa. Nah, jadi ada indikasi-indikasi yang tadi saya bilang, barulah kita sarankan pasiennya untuk TE. Kalau ada keraguan dari TTE, paling itu aja. Semoga membantu ya Dokter Andrew ya. Terus yang kedua adalah, sambil jawab nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dok. Sampai kita bagaimana dari dokter atau Bapak Adam Yudian, bagaimana pemilihan antikoagulan yang tepat beserta parameter evaluasinya seperti warfarin dan INR. Apakah warfarin masih cukup baik untuk pencegahan stroke pada kasus AF? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk pemberian antikoagulan, memang ini untuk mencegah stroke. Ada dua macam, secara garis besar ada dua macam antikoagulan yang diberikan. Satu warfarin atau bukan novel lagi ya sekarang ya, yang lebih berNOAC. Nah, perbedaannya selain dari yang jelas adalah dari cost, sebenarnya dua-dua tujuannya sama, untuk mencegah bekuan darah muncul sehingga bisa mengurangi resiko stroke. Nah, untuk pemberiannya sendiri sebenarnya buat pasiennya akan lebih nyaman untuk pemberian NOAC. Kenapa? Karena nggak perlu dia melakukan pemeriksaan berkala INR. Mungkin dokter di sini udah familiar bahwa kalau memang kita berikan warfarin, kita harus menetapkan target seberapa encer darahnya dari INR. Untuk AF sendiri yang kita sarankan antara 2 sampai 3. Dan itu bervariasi tiap orang nggak sama. Kadang-kadang minum satu cukup, kadang harus minum 2 atau bahkan 3. Nah, itu yang jadi kesulitan atau tantangan untuk pemberian warfarin. Kalau dia kurang dari 2 tidak bisa mencegah stroke, ataupun lebih dari 3 dia akan atau 3,5 dia akan meningkatkan risiko perdarahan. Nah, cuman yang lebih bagus yang mana, memang kalau dari studi-studi yang ada, baik untuk pemberian misalnya rivaroxaban, apixaban, dabigatran dan sebagainya, itu untuk prevensi stroke sebenarnya sih nggak lebih baik daripada warfarin dengan risiko perdarahan yang lebih sedikit. Hanya saja kadangkala yang jadi kendala adalah cost-nya bisa berkali-kali lipat. Tapi untuk pasien dan dokternya sebenarnya akan jadi jauh lebih nyaman apabila dengan NOAC sih. Itu aja. Tapi kalau daripada pembelian antiplatelet, saya tetap saranin warfarin sih. Walaupun walaupun resikonya lebih banyak. Nah, cuman yang harus dikhawatirkan kadang-kadang untuk pasien-pasien usia 60, 70, kadang-kadang penyakitnya nggak cuma satu. Misalnya dia pernah pasang ring, terus dia AF juga. Nah, yang mana pengencer darah yang mana? Nah, itu kadang-kadang nggak mudah untuk dokter memberikan. Apalagi kalau memang dia ada riwayat perdarahan sebelumnya. Nah, itu di situ artinya bagaimana kita bisa mencegah stroke, tapi juga bisa mengurangi resiko bleeding. Semoga membantu ya, Dokter Adam, Pak Adam. Okay. Atau ini dok, ada beberapa pertanyaan sih dok. Mungkin ini kasus yang baru-baru ini sih dok ketemu. Pasien itu udah terdiagnosa AF paroksismal, jarang kambuh, hanya kambuh saat exercise dok. Kemudian
ini pasiennya usianya masih 30 tahunan dok ya. Pas usia 70 tahun tiba-tiba kena stroke. Dari awal sudah ditawarkan untuk ablasi, tapi takut dok. Nah, kira-kira dari gimana sih kita sebagai dokter umum atau dokter jantungnya sendiri untuk menjelaskan bahwa AF ini bukan masalah yang ringan loh, karena risikonya bisa sampai stroke. Jadi kalau saya ketemu pasien dengan AF sebenarnya target pertama adalah otomatis rhythm control. Cuman kadang-kadang nggak semua pasien bisa. Kadang-kadang gini yang kita harus evaluasi seperti tadi saya bilang mungkin terlalu banyak ya listnya. Cuman pada prinsipnya adalah setelah kita tahu AF, kita harus tahu kira-kira dia kalau kita lakukan rhythm control berhasil atau enggak. Nomor satu harus ada keluhan. Karena kalau nggak ada keluhan, percuma mau kita ablasi, dia tuh nggak ngerasa apa-apa. Jadi benefit buat pasiennya nggak terlalu kentara gitu. Jadi mungkin untuk pasien-pasien yang ibaratnya nggak ada keluhan sama sekali, tapi ternyata EKG-nya AF, mungkin kita bisa melakukan strategi yang lain kecuali dia masih muda banget, jantung masih normal ukurannya. Nah itu mungkin kita masih. Jadi nomor satu pasti keluhannya deh. Kalau memang pasiennya dia terganggu dengan AF, nah baru kita tawarkan tindakan-tindakan yang tadi kita bilang. Nah, kalau memang dia masih ada keluhan ya kita nomor satu kita kasih obat dulu. Tapi kalau misalnya obat udah nggak bisa atau pasiennya nggak mau minum obat atau ada efek samping akibat obat, kita kategorikan sebagai gagal terapi, baru kita tawarkan ablasi. Nah, ablasi itu tadi seperti saya bilang irama sinus akan jauh lebih bagus dan nyaman buat pasiennya dan hidup akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan AF. Resiko gagal jantung, resiko stroke dia akan jauh lebih turun. Nah, tadi ada dua, dengan obat, dengan ablasi atau kardioversi. Kalau memang dia ternyata bukan kandidat atau misalnya udah nggak ada keluhan, bukan kandidat untuk ablasi, ya kita lakukan rate control. Jangan sampai pasiennya gagal jantung. Jadi bisa dengan obat, bisa juga dengan pemasangan CRT yang saya sudah jelaskan. Kalau memang ternyata dia rate-nya nggak naik gitu, misalnya dia udah bagus rate-nya nggak pernah ada lonjakan-lonjakan di atas 100, pasiennya juga nggak ada keluhan, terus mau diapain? Oh ya udah kita preventif stroke aja gitu misalnya. Tapi nggak ada keluhan, dia bisa hidup nyaman dengan AF, ya udah jangan sampai stroke. Nah jangan sampai stroke itu bisa dengan obat, bisa dengan alat. Sebenarnya summary dari presentasi saya tadi ya itu kita harus kembalikan kalau bisa, kalau ada keluhan. Kalau nggak bisa, kita lakukan prevensi stroke yang sebaik-baiknya. Berdamai dengan AF-nya dok ya. Berdamai dengan AF-nya. Masih ada pertanyaan? Mungkin satu lagi dok. Ini yang sering mungkin ditemui di pelayanan primer dok ya. Pasien dengan AF kan otomatis dapat antikoagulan dok. Dan seringnya kan antikoagulan yang diberikan di awal itu yang golongan lama nih dok. Golongan warfarin, Simark lah. Nah ketika konsul ke dokter lain, di stop. Malah dibilang risiko bikin stroke perdarahan. Nah ini cara mencari jalan tengahnya supaya edukasi ke pasien yang efektif ketika pasien dengan AF yang mendapat antikoagulan itu. Jadi kalau pasiennya misalnya dia memang ini juga sekaligus menjawab pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan antikoagulan memang harus seumur hidup. Seumur hidup otomatis kita pasien itu tambah umur, resiko perdarahan akan meningkat. Bersyukur kalau dikasih NOAC atau warfarin nggak ada perdarahan, ya udah dia kan bisa dengan itu. Nah, kalau misalnya ternyata dia Heart-nya tinggi atau ada riwayat perdarahan, entah dia mau operasi atau apa, atau yang lebih jelek lagi saya takut, saya nggak mau minum obat, ya udah kita lakukan prevensi stroke yang tadi saya ceritakan LAA closure. Kebetulan kita di sini bisa. Dan sebenarnya setelah dilakukan pemasangan LAA closure itu bukan berarti hari itu juga langsung stop. Karena sebenarnya setelah pemasangan itu dia butuh waktu untuk epitelisasi selama 45 hari. Jadi dalam ya katakanlah 1,5 bulan sampai 2 bulan dia masih minum antikoagulan sampai kita yakin aman, kita ganti baru dengan pengencer darah yang jauh lebih ringan seperti antiplatelet clopidogrel
atau aspirin. Nanti itu akan berlangsung selama 1 tahun apabila nanti dalam follow up TEE, karena kalau TTE nggak kelihatan, kita harus lihat secara TEE lagi setelah tindakan, ada nggak masalah seperti bocor atau ada trombus. Kadang-kadang ada report setelah pemasangan alat pulsur mungkin yang nggak pas, ada bekuan darah nempel di situ, nah itu juga nggak bisa kita lepas. Tapi kalau misalnya ternyata dia bagus, lancar setelah pemasangan, ya itu sih bisa kita stop. Tapi sejauh kita pasang di sini sih, saya evaluasi pasien alat pulsur sih nggak pernah ada trombus ya, alhamdulillah. Mungkin juga karena pemilihan device-nya yang pas, kolaborasi antara sonografer dan intervensionisnya juga pas. Jadi dengan pemasangan yang baik ya komplikasi yang tadi saya sebutin juga nggak terjadi sih. Berapa lama? Dia ada pertanyaan lagi, berapa lama setelah konsumsi golongan NOAC risiko akan terreduksi? Sebenarnya efek pemberian NOAC itu dalam beberapa hari udah ada sih. Jadi tapi beberapa persennya saya nggak terlalu tahu. Yang jelas nggak boleh di stop, dan kadang-kadang yang kejadian dalam kehidupan sehari-hari adalah underdose. Jadi karena takut perdarahan harusnya dikasih 15, dikasihnya 10 misalnya gitu. Dan padahal 10 itu secara statistik nggak terlalu melindungi, sama aja kayak nggak minum. Nah, kadang-kadang itu yang sering kejadian. Jadi lebih baik minum antikoagulan, tidak hanya minum, tapi dengan dosis yang benar. Terus saya jawab singkat aja ya, karena udah jam 4 ya. Ini dari Dr. Angela Wina, dijelaskan kembali kategori penentu AF yang dapat diobati konservatif dan monitoring apa yang perlu dilakukan. Oke. Jadi sebenarnya pertama adalah kita lakukan dengan obat medikamentosa. Jadi hal-hal yang menentukan dia berhasil atau enggak, tentu saja kalau onsetnya masih baru, masih dalam 1 tahun terakhir atau beberapa bulan, akan jauh lebih berhasil dengan obat daripada pasien yang udah lama menderita AF, udah bertahun-tahun gitu. Kadang-kadang juga susah juga kita kasih obat-obat misalnya golongan amiodaron. Dan juga untuk ablasi juga sama, onset. Nah, yang kedua adalah apakah ada perubahan dari struktur anatomi jantung, karena AF itu kadang-kadang dia membuat substrat sehingga serambi kirinya tuh melebar. Nah, kalau udah serambi kirinya melebar, otomatis keberhasilan untuk dilakukan rhythm control baik dengan obat maupun dengan tindakan akan jauh lebih menurun. Dan kalau udah besar di atas 45, 50 atau bahkan ukuran LA-nya, ukuran left atriumnya, kita udah nggak sarankan lagi untuk ablasi biasanya, karena satu, udah tindakannya nggak murah, prosedurnya juga sulit, resikonya juga ada, keberhasilannya sedikit. Jadi kita udah skip ablasi untuk pasien-pasien yang kayak gitu. Dan monitoring sebenarnya bisa kita lakukan Holter ulang kalau memang setelah pengobatan, katakanlah 3 bulan, 6 bulan, untuk memastikan bahwa obat kita bekerja dengan baik atau enggak. Oke, paling itu aja pertanyaan terakhir. Semoga membantu ya Dokter Angela atau Bu Angela. Tambahan terakhir mungkin dok dari saya dok. Banyak tanya nih saya dok. Nah, ini kan kadang-kadang kalau dokter dapat rujukan pasien AF nih dok, kadang-kadang kan diagnosanya AF dok. Padahal kan sebenarnya ada stratifikasi risiko dok. Nah, kira-kira itu sebaiknya seperti apa sih dok ketika merujuk ke dokter jantung untuk planning pentingnya stratifikasi risiko baik dengan CHADVAS dan Hasbled? Ya, jadi yang tadi saya bilang, CHADVAS itu untuk mengetahui apakah orang tersebut butuh antikoagulan atau enggak, apakah dia resiko stroke-nya tinggi atau tidak sebenarnya gitu. Dari studi yang dilihat bahwa dengan adanya kongestif, usia lebih tua, diabetes, hipertensi, pernah ada stroke atau gangguan pembuluh darah lainnya, itu risiko stroke akan meningkat. Kalau memang kita ketemu pasien dengan AF tapi nggak ada CHADVAS-nya 0 katakanlah, mungkin dia nggak perlu pengencer darah.
Ya yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki, kalau bisa rhythm control ya kita kontrol rhythm controlnya. Kalau misalnya nggak bisa ya kita, biasanya jarang sih yang ya mungkin ada juga ya yang rate control tapi nggak ada congested, kayaknya nggak ada sih. Biasanya tuh pasien-pasien yang cat pasnya 0 tuh baru belum ada efek lanjut dari AF seperti gagal jantung yang lain-lain gitu. Nah, itu yang Masih bisa bisa kita ya. lakukan strategi yang lain. Jadi pada prinsipnya sih yang tadi tuh rhythm control, rate control, prevention stroke baik dengan obat ataupun dengan alat. Tapi ya pada kenyataannya untuk menghadapi satu pasien AF tuh strateginya bisa luas dan kompleks. Jadi ya kalau memang kesulitan ya mohon ya dirujuk ke dokter jantung yang lebih ahli atau electrophysiologist, itu akan lebih baik sih buat pasiennya. Oke. Oke. Ya kayaknya udah Mungkin jam ya 4. mungkin sekian, udah lewat malah dari jam 4 tuh. Oke. Terima kasih untuk para peserta dan untuk PT International SOS sendiri atas perhatiannya dan antusiasmenya nih, banyak pertanyaan juga ternyata. Mungkin sekian, terima kasih Dokter Ati atas presentasinya, semoga bisa memberikan tambahan informasi lah ke rekan-rekan sekalian. Kalau begitu saya tutup acaranya, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.